Bismillahirrahmanirrahim. 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, adab Nabi yang keempat yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah adabul wudu. Adab yang berkaitan dengan wudu. Disunahkan untuk kita selalu dalam kondisi punya wudu, dalam keadaan kalau solat, tawaf, khutbah Jumat itu udah wajib, atau ketika mau baca Quran, mau baca kitab, hadir majlis ilmu, sunnah untuk kita wudu. Bahkan disunahkan wudu di setiap saat, kecuali perempuan yang haid atau nifas. Orang yang junub pun disunahkan untuk wudu. Kalau dia tidak mau langsung mandi besar, disunahkan langsung wudu sebelum dia makan, minum dan tidur. Nabi SAW sahabat membawakan satu riwayat dari Nabi, dan itu hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani." Siapa yang berhadas dan dia tidak langsung wudu, membiarkan dirinya dalam kondisi punya hadas kecil, maka dia telah berbuat jelek denganku. Karena hubungan hamba dengan Allah itu adalah wudu. Wudu itu membuat hubungan kita lebih dekat dengan Allah, lebih terjaga dari hal-hal yang jelek. Ketika kita biarkan diri kita enggak punya wudu, seakan-akan kita menutup pintu Allah di diri kita. Wa man ahdatsa wa tawadda wa lam yusalli rak'ataini faqad jafani. Bahkan Allah mengatakan, siapa setelah hadas dia wudu, udah bagus, tapi habis wudu dia tidak sholat 2 rakaat, sholat sunnah ba'dal wudu, maka dia juga telah berbuat jelek denganku. Kenapa enggak sholat? Kalau anda sholat, maka Allah akan memberikan banyak hal. Wa man ahdatha wa tawadda'a wa shalla rak'atain wa lam yad'uni faqad jafani. Siapa yang hadas, kemudian dia sholat, wudu, habis wudu dia sholat, tapi habis sholat langsung pergi, enggak mau doa sama Allah, maka dia juga berbuat jelek denganku. Kenapa enggak berdoa? Apakah kamu enggak butuh sama aku? Apakah aku tidak akan memberikan yang kau minta? Dan yang terakhir Allah tutup hadits qudsinya, man ahdatha wa tawadda'a wa shalla rak'atain wada'ani. Siapa yang hadas kemudian dia langsung wudu, habis wudu dia salat 2 rakaat sunnah, kemudian dia berdoa kepadaku, walam astajib lahu, kemudian aku Allah telah memerintahkan dia semua itu sampai dia doa, aku tidak ngabulkan doanya, faqad jafautuh, maka aku telah berbuat jelek kepadanya. Walastu bi rabbin jaf, ketahuilah aku bukan Tuhan yang jelek, aku Tuhan yang baik. Artinya pasti Allah akan kabulkan permintaan itu. Betapa hebat fadilah daripada wudu setiap kita berhadas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau bersabda, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Senjata fungsinya untuk membela diri dari musuh. Senjata fungsinya untuk menyerang musuh, membentengi. Demikiannya wudu bagi orang mukmin. Dan musuh orang mukmin adalah syaitan. Musuh orang mukmin adalah nafs, al-ammarah bisu'. Dan wudu sebagai senjata kita.
Orang yang punya wudu, godaan setan itu sangat kecil. Orang yang punya wudu dia akan menjaga untuk maksiat. Jangankan bermaksiat hal yang besar, menyentuh perempuan aja dia jaga, takut wudunya batal. Orang punya wudu mudah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya wudu pahala zikirnya lebih bertambah. Orang yang punya wudu pahala Qur'annya bertambah besar. Jika Nabi bersabda, siapa yang membaca Quran maka setiap hurufnya 10 pahala. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ini bagi yang baca enggak punya wudu. Tapi kalau baca dan punya wudu, setiap hurufnya 25 pahala. Alif Lam Mim 3 huruf, 75 pahala. Alif 25, Lam 25, Mim 25, 75 pahala. Hanya Alif Lam Mim, belum Bismillahirrahmanirrahim, belum suratul Fatihah dan seterusnya. Dengan wudu pahala ibadah kita, zikir, Quran, salawat bertambah besar. Hadis yang terakhir yang ingin kita sampaikan di majelis ini, man asabahu atau sabahu syai'un wa huwa ala ghairi wudu'in fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang terkena musibah dan ketika musibah itu mendatanginya, dia di dalam keadaan enggak punya wudu, dia dalam keadaan hadas, maka kata Nabi SAW, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Kamu tidak membentengi dirimu dengan wudu, maka musibah bisa mengena kamu. Artinya, orang yang selalu dalam wudu, insya Allah aman dari musibah. Inilah salah satu makna dari Nabi tadi, wudu adalah pedangnya orang mukmin. Dengan wudu kita menjaga tetap punya wudu, selamat dari syaitan, selamat dari musibah dan banyak manfaat-manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan semangat kita untuk mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam selalu punya wudu. Setiap hadas kita wudu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.